Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naupal Ilham Fauzi DN, NPM 19219191013 dari kelas 2A Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Nah, di sini saya akan mencoba memaparkan materi mengenai kebutuhan energi dari mata kuliah Ilmu Gizi. Nah, sebelum saya menjelaskan definisi energi itu sendiri, terdapat salah satu ciri makhluk hidup, yaitu adalah bergerak. Nah, kenapa bergerak? Karena adanya kontraksi otot atau gerakan otot. Nah, dalam gerakan otot itu sendiri ada dua, yaitu otot sadar dan juga otot tidak sadar. Nah, kalau otot sadar yaitu otot yang dikontrol oleh otak. Contohnya, kita bisa mengambil barang oleh tangan, yaitu diperintah dulu oleh otak. Misalkan kita mau menendang bola, nah itu juga dikontrol oleh otak. Nah, kemudian ada otak tidak sadar. Oh, maaf. Kemudian ada otot tidak sadar. Nah, untuk otot tidak sadar yaitu otot yang bekerja tanpa diperintah oleh otak. Contohnya, kita sedang bernapas dan juga detak jantung, seperti itu. Nah, kemudian dalam tubuh kita juga terdapat dua jenis energi. Nah, yaitu energi kimia dan juga energi mekanik. Nah, untuk energi kimia yaitu metabolisme makanan, yaitu pemecahan zat-zat gizi di dalam tubuh untuk menghasilkan energi atau untuk pembentukan struktur tubuh. Nah, kalau energi mekanik yaitu kontraksi otot, yaitu bisa juga disebut salah satu mekanisme kerja otot. Nah, kemudian saya akan menjelaskan definisi energi. Menurut Cakrawati dan Mustika pada tahun 2014, definisi energinya yaitu zat yang diperlukan untuk makhluk hidup untuk mempertahankan hidup, menunjang pertumbuhan dan melakukan aktivitas fisik. Nah, kemudian ada juga menurut Irianto pada tahun 2007, yaitu energi merupakan suatu kebutuhan pokok yang tidak bisa terpisahkan dari manusia. Energi diperoleh dari karbohidrat, protein, dan lemak yang berasal dari bahan makanan. Nilai energi ditentukan oleh kandungan karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, dapat disimpulkan bahwa energi merupakan zat untuk diperlukan di berbagai proses tubuh yang pada akhirnya untuk melakukan aktivitas gerak. Nah, satuan besaran energi adalah kilokalori. Nah, pada umumnya kita biasa disebut dengan kalori saja. Nah, untuk 1 kilokalori yaitu jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu air 1 kg sebanyak 10. Nah, kemudian kalau kalorimetri. Nah, kalorimetri yaitu pengukuran jumlah panas yang dikeluarkan. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada manfaat energi.
Menurut Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat pada tahun 2014, energi yang berasal dari makanan diperlukan manusia yaitu untuk metabolisme basal, kemudian aktivitas fisik, dan juga efek makanan. Nah, untuk metabolisme basal yaitu kebutuhan minimal energi untuk melakukan proses tubuh vital. Proses tubuh vital meliputi mempertahankan otot dan juga sistem peredaran darah, dan juga ada yang lain-lainnya. Nah, kemudian yang kedua untuk yaitu aktivitas fisik. Nah, dalam aktivitas fisik merupakan setiap gerakan tubuh yang dilakukan kerja otot, rangka, dan meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi. Nah, dari aktivitas fisik ini, jadi kita mengeluarkan tenaga dan serta energi kita karena adanya aktivitas gerak itu sendiri. Nah, kemudian ada efek makanan. Untuk efek dari makanan yaitu energi dari makanan yang dikonsumsi merupakan penyebab timbulnya kontraksi otot. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada yang ketiga, materinya yaitu sistem energi. Nah, dalam sistem energi ini dibagi menjadi dua, sistem energi anaerobik dan aerobik. Nah, dalam sistem energi anaerobik dibagi ke dalam dua lagi, yaitu sistem energi anaerobik alaktik dan juga sistem energi anaerobik laktit. Untuk sistem energi anaerobik alaktik yaitu sistem ini menyediakan energi siap pakai yang diperlukan untuk permulaan aktivitas fisik dengan intensitas tinggi. Sumber energi diperoleh dari pemecahan simpanan ATP dan PC yang tersedia di dalam otot. Pada aktivitas maksimum, sistem ini hanya dapat dipertahankan 6-8 detik karena simpanan ATP dan PC sangat sedikit. Kemudian sistem energi anaerobik laktit yaitu apabila aktivitas fisik harus berlanjut sedangkan penyediaan energi dari sistem anaerobik alaktit sudah tidak mencukupi lagi, maka energi dan disediakan dengan cara mengurai glikogen dan glukosa darah melalui jalur glikolisis anaerobik. Nah, jadi sistem energi anaerobik alaktik dan sistem energi anaerobik laktik itu saling berkaitan dalam sistem tubuh kita. Karena sistem anaerobik laktik yaitu untuk menyediakan sumber cadangan bagi sistem energi anaerobik alaktik yang intensitasnya tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu sistem energi aerobik. Untuk aktivitas dengan intensitas rendah yang dilakukan dalam waktu lama atau lebih dari 2 menit,
Energi disediakan melalui sistem energi aerobik, yakni pemecahan nutrion bakar dengan bantuan oksigen. Sistem energi anaerobik dan aerobik bekerja secara serempak sesuai dengan kebutuhan ATP yang diperlukan tubuh untuk bergerak. Nah, jadi kesimpulannya yaitu anaerobik dan aerobik ini, yaitu kalau anaerobik itu intensitasnya tinggi, jadi durasinya pendek, sedangkan aerobik intensitasnya rendah tapi waktunya lama. Nah, mungkin itu saja untuk pemaparan materi mengenai kebutuhan energi dalam tubuh manusia. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam ucapan atau tingkah laku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.